Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Rahman dan sebelah saya Asidila Saptini. Kami di sini akan menjelaskan tentang geostrategi Indonesia dan tujuannya. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan geostrategi itu? Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi dan strategi yang berarti usaha dengan segala kemampuan dan sumber daya baik SDM maupun SDA untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan suatu negara, geostrategi diartikan sebagai metode mewujudkan tujuan melalui proses bangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik. Lalu, apa itu strategi Indonesia? Geostrategi Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan geografis Indonesia yang strategis untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu bagaimana merancang strategi pembangunan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, damai, dan sejahtera. Sejak tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan Konstitusi Indonesia terhitung mulai tahun 1974. Geostrategi Indonesia ditegaskan dalam bentuk rumusan ketahanan sebagai konsepsi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional. Lalu, bagaimanakah sifat geostrategi Indonesia? Geostrategi Indonesia bersifat daya tangkal dan bersifat pengembangan. Bersifat daya tangkal untuk menangkal segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap integritas eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan bersifat pengembangan untuk mengembangkan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi. Selanjutnya, pengembangan konsep geostrategi Indonesia memiliki tujuan. Pertama, menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial, budaya, dan ankam maupun aspek-aspek ilmiah nasional untuk upaya pelestarian dan ekstraksi negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan. Kedua, mendukung mendapat pokok pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum dan kebaikan, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, selenggaraannya pertahanan dan keamanan, terwujud keadilan hukum dan keadilan sosial, dan tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaplikasikan diri. Kemudian, apa sajakah letak geografis di Indonesia? Keunggulan letak geografis di Indonesia yang terhubung dengan letak Indonesia berada di antara benua, yakni benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang merupakan letak strategis karena terletak di lalu lintas perjalanan internasional. Keunggulan letak geostrategis Indonesia lainnya adalah sebagai contoh, perdagangan bangsa-bangsa Asia dan Australia, bahkan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia akan selalu melewati wilayah perdagangan Indonesia tersebut, melewati wilayah darat, laut, dan udara, seperti pelabuhan Tanjung Perak sebagai jalur lalu lintas perdagangan sehingga mempermudah proses ekspor dan impor. Potensi laut Indonesia kaya akan sumber daya laut. Peti Kemas, daerah yang sangat strategis untuk perdagangan internasional karena terletak di antara negara berkembang sehingga mudah untuk memasarkan hasil produksi. Mengembangkannya sistem transportasi Indonesia karena mendapat pengaruh transportasi modern dari negara maju seperti monorel. Ketahanan nasional sebagai perwujudan geostrategi Indonesia. Ketahanan nasional dapat dikatakan sebagai konsep geostrateginya bangsa Indonesia. Dengan kata lain, geostrategi bangsa Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional. Jadi apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional atau TANAS adalah kemampuan suatu bangsa dan ketangguhan suatu negara bangsa untuk menjamin keberlangsungan hidupnya melalui kejayaan bangsa dan negara. Lalu apa saja 5 sifat ketahanan nasional? Sifat ketahanan nasional yang pertama adalah mandiri, percaya kepada ketuhanan dan kemampuan tamu sendiri, dan tidak mudah menyerah. Yang kedua, dinamis, yaitu selalu berubah, dapat meningkat ataupun menaruh bergantungan pada kondisi bangsa dan negara. Yang ketiga, menunggu kesatuan, yaitu dan perpaduan yang seimbang antara seluruh aspek kehidupan bangsa ke tempat di bawah semakin tinggi.
Daya tangkal suatu negara semakin besar pula. Kewibawaannya yang kelima, konsulatif dan kerjasama, tidak mengutamakan sikap kompetitif dan antagonis, tetapi saling mengandalkan kekuatan moral dan keberbadian bangsa. Boleh. Terima kasih. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.